Langit malam itu bergemuruh. Awan pekat bergelayut, seolah menahan sesuatu yang tak kasat mata. Di antara bintang yang redup, para dewa menatap bumi. Mereka tahu, dunia sedang berada di ambang perubahan. Hastinapura, kerajaan besar yang menyimpan benih perpecahan. Pandawa dan Kurawa, dua garis keturunan yang kelak akan berselisih. Namun sebelum pertarungan itu terjadi, alam semesta harus lebih dulu melahirkan seorang penyeimbang. Seorang satria, yang kelahirannya sudah ditulis jauh sebelum bumi berputar. Di Kahyangan, Sang Hyang Indra berbisik pada para dewa, seorang anak harus lahir, seorang pahlawan yang akan menjaga cahaya di tengah gelapnya perang. Sang Hyang Narada, sang utusan, menunduk. Apakah engkau yakin, Hyang Indra, takdir perang Kurukshetra sudah digariskan? Apakah satu manusia cukup untuk menahan gelombang kehancuran? Indra menjawab tegas. Ia bukan manusia biasa. Ia akan lahir dari rahim seorang wanita penuh doa. Ia akan menjadi titisan keberanian. Ia akan bernama Arjuna. Di bumi, Kunti, ibu yang penuh kasih dan sabar, merasakan angin dingin menyapu tubuhnya. Ia mendongak ke langit, berdoa lirih di dalam hati. Wahai dewa, berikan aku seorang anak yang bukan hanya lahir untukku, tapi lahir untuk dunia. Seorang anak yang kelak akan menuntun kebenaran. Di tengah lautan kebencian, doa itu melayang, menembus kabut malam, dan sampai ke telinga para dewa. Malam itu, takdir pun mulai bergerak. Hastinapura, sebuah kerajaan megah di tanah Brete, tempat di mana intrik, cinta, dan dendam bercampur menjadi satu aliran sungai takdir. Di balik dinding istana yang menjulang tinggi, hidup seorang wanita tabah bernama Dewi Kunti. Ia adalah permaisuri Pandu, seorang raja yang adil, namun juga seorang manusia yang terikat pada kutukan. Raja Pandu, meski perkasa di medan perang, harus menjalani kehidupan sunyi. Kutukan membelenggunya. Ia tidak boleh menyentuh istrinya dengan cinta, sebab jika ia melakukannya, maut akan segera merenggut nyawanya. Karena itulah, istana yang seharusnya dipenuhi tawa anak-anak, justru sepi, hening, dan dingin. Suatu malam, di taman istana yang diterangi cahaya bulan, Pandu menatap istrinya dengan mata penuh kesedihan. Kunti, maafkan aku. Suara Pandu bergetar, seolah menahan air mata. Aku adalah raja, tapi aku bahkan tak bisa memberimu kebahagiaan seorang ibu. Kunti tersenyum lembut, meski hatinya pedih. Duhai Prabu Pandu, jangan bersedih. Cinta kita lebih besar dari sekadar takdir yang pahit. Jika Tuhan menghendaki, anak-anak kita akan lahir melalui jalan yang berbeda. Malam itu, Kunti duduk sendirian di pendopo. Ia menatap pelataran istana Hastinapura yang tenang. Namun di balik keheningan, ia merasakan doa-doanya mulai digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Doa seorang ibu, doa yang tidak akan pernah diabaikan langit. Di balik tembok istana, para pelayan berbisik. Apakah sang permaisuri akan mampu melahirkan penerus Pandawa? Takdir kerajaan ada di tangannya, dan bintang-bintang malam itu bersinar lebih terang, seolah memberi tanda bahwa doa Kunti akan segera dikabulkan. Malam perlahan larut. Hastinapura terlelap dalam hening. Namun di dalam pendopo yang sunyi, seorang wanita duduk bersimpuh, dengan hati yang lebih keras dari baja, namun juga selembut embun pagi. Ia adalah Dewi Kunti. Kunti menyalakan dupa, aroma harum menjulang ke langit, membawa doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan. Tangannya terkatup rapat, matanya basah oleh air mata yang jatuh tanpa suara. Wahai para dewa, aku tak meminta mahkota, aku tak meminta singgasana, aku hanya memohon seorang putra. Suara lirih itu bergetar, seolah keluar dari dasar jiwa yang paling dalam. Seorang anak yang kelak akan menjadi cahaya bagi Pandawa, penopang bagi tanah Brete, dan pelindung bagi orang yang tertindas. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan ujung selendangnya, seakan-akan alam semesta sedang mendengarkan. Di tengah doa itu, Kunti teringat janji yang pernah ia pegang, sebuah anugerah rahasia dari Resi Agung. Mantra pemanggil dewa, dengan suara bergetar, ia berbisik pelan, jika benar engkau mendengar, wahai Sang Hyang Indra, turunkanlah berkahmu padaku. Biarlah seorang satria lahir dariku, seorang anak yang tidak hanya lahir untukku, tetapi lahir untuk dunia. Langit malam itu berubah, awan terbelah perlahan, dan cahaya lembut keemasan turun dari ketinggian.
Kunti menutup matanya, merasakan getar halus menyelimuti tubuhnya. Hatinya tahu, doa itu tidak akan dibiarkan sia-sia. Malam itu, doa seorang ibu menjadi awal bagi lahirnya legenda. Langit masih terbuka malam itu. Cahaya keemasan berkilau menembus gelapnya awan. Bukan sekadar cahaya biasa, melainkan pancaran dari kahyangan. Sebuah tanda bahwa doa Kunti telah sampai pada telinga para dewa. Di kahyangan, Sang Hyang Indra berdiri tegak, dikelilingi sinar petir yang menyala biru keperakan. Wajahnya teduh, namun penuh wibawa. Ia menatap ke bumi, menyaksikan seorang wanita bersujud dengan air mata doa. Itulah dia, perempuan yang hatinya lebih kuat dari 1000 prajurit. Dialah yang pantas menerima titisanku. Sang Hyang Narada, Sang Resi Langit, mendekat perlahan. Dengan suara berat ia berkata, "Hyang Indra, apakah engkau yakin ingin memberikan anugerah sebesar ini? Anak yang lahir darinya kelak akan memikul takdir berat. Ia akan hidup di antara cinta dan peperangan." Indra menghela napas panjang. Petir kecil menyambar di sekitarnya, seolah ikut menegaskan jawabannya. "Aku yakin, Narada, dunia butuh seorang satria, seorang pemanah yang akan menjadi cahaya penuntun. Dari rahim Kunti akan lahir seorang anak bernama Arjuna." Di bumi, Dewi Kunti merasakan cahaya lembut turun dari langit. Tubuhnya diselimuti sinar biru keemasan, hangat, tenang, namun penuh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Matanya terpejam, tapi jiwanya bergetar. Ia tahu sesuatu sedang tumbuh dalam dirinya, sebuah kehidupan baru, sebuah titipan langit, sebuah takdir yang kelak akan mengubah dunia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Hastinapura disinari cahaya surga. Hari-hari berjalan, bulan demi bulan berlalu sejak doa Kunti dikabulkan. Namun keajaiban mulai tampak. Alam seolah ikut merayakan hadirnya kehidupan baru dalam rahim Kunti. Pada musim kemarau, ketika tanah biasanya merekah kering, tiba-tiba bunga-bunga bermekaran tanpa sebab. Harumnya menyebar hingga ke pelataran istana. Air sungai yang biasanya surut di musim panas mengalir deras, jernih, dan penuh ikan. Para petani berbisik, ada berkah besar yang sedang turun di Hastinapura. Di hutan, hewan-hewan liar yang biasanya saling bermusuhan, berjalan berdampingan dalam damai. Burung-burung bernyanyi dengan nada indah, seakan alam sedang mengumandangkan kidung suci. Suatu malam, Kunti terbangun. Ia merasakan janin di dalam rahimnya bergetar lembut, seolah menyapa ibunya. Dengan penuh kasih, ia mengelus perutnya dan berbisik pelan, "Anakku, siapapun kau, ibumu akan selalu menjagamu. Semoga kelak kau tumbuh menjadi cahaya bagi dunia ini." Di kejauhan, seorang resi tua melihat langit yang dipenuhi bintang. Ia menutup matanya, lalu berkata dengan suara dalam, "Ini pertanda kelahiran seorang besar, seorang satria yang akan menjadi panah takdir. Ia sudah dituliskan dalam kitab langit. Dunia akan menyebutnya Arjuna." Dan sejak malam itu, Hastinapura tidak pernah sama lagi. Setiap hembusan angin, setiap cahaya bintang, menyimpan tanda bahwa seorang legenda sedang dipersiapkan untuk lahir. Hari itu tiba, hari yang telah lama ditunggu oleh langit, bumi, dan manusia. Di istana Hastinapura, udara terasa berbeda, angin berhembus lembut, membawa harum bunga yang merekah tanpa musim. Dewi Kunti terbaring dalam pelukan doa, wajahnya pucat, namun matanya bersinar dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Pelayan istana berlarian, mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh kecemasan. Di luar pendopo, rakyat berkerumun. Mereka berbisik-bisik dengan wajah penuh tanda tanya. Apakah hari ini titisan para dewa akan lahir? Apakah ini saatnya Hastinapura menerima berkah agung? Langit mendung, namun bukan mendung biasa. Awan berlapis cahaya keemasan berkumpul, menggetarkan bumi dengan bisikan halus. Petir berkilat, namun bukan untuk menakutkan, melainkan seakan mengumandangkan kidung kelahiran. Tiba-tiba, tangisan bayi terdengar. Tangisan itu bukan hanya jeritan seorang anak manusia. Tangisan itu terdengar bagai denting gamelan suci, bagai panah pertama yang dilepaskan ke udara, membelah senyap dengan penuh wibawa. Kunti menangis haru, pelukannya menggetarkan tubuh kecil yang bersinar lembut. Air matanya jatuh di pipi bayinya. "Anakku, engkau datang dengan cahaya. Engkau adalah jawaban dari doa-doaku." Seorang resi yang hadir dalam peristiwa itu berucap pelan,
Suara bergetarnya membuat semua orang menunduk hormat. Dengar baik-baik. Anak ini bukan manusia biasa, ia lahir dari doa seorang ibu, dari berkah para dewa, dan dari titisan indera sang Raja Langit. Namanya adalah Arjuna. Sejak hari itu, nama Arjuna menggema di seluruh Hastinapura. Bayi itu bukan sekadar anak Kunti, tetapi simbol harapan bagi dunia, satria yang kelak akan mengubah jalan sejarah. Hari kelahiran itu menjadi perbincangan seluruh Hastinapura. Tangisan bayi yang terdengar bagaikan kidung suci, menjadi tanda hadirnya seorang tokoh besar. Namun bayi itu belum memiliki nama yang akan melekat, nama yang kelak akan dikenang sepanjang zaman. Di dalam istana, suasana hening. Seorang resi tua, berjanggut putih panjang, menatap bayi yang terlelap dalam pelukan Kunti. Matanya penuh wibawa, namun juga teduh. Dengan suara berat, ia berkata, "Anak ini bukan sembarang anak. Ia adalah titisan indera, sang penguasa langit. Namanya harus sebersih hatinya, sesuci cahaya yang kini menyelimutinya." Kunti menatap bayinya dengan mata yang basah oleh cinta. Ia berbisik lirih sambil tersenyum. "Lihatlah wajahnya, putih bagai sinar bulan, tenang bagai embun pagi. Hatinya pasti bersih, suci dari niat buruk." Resi itu mengangguk perlahan. "Benar, Permaisuri. Karena itu, sebutlah ia Arjuna." Nama itu pun terucap untuk pertama kalinya. Arjuna, sebuah nama yang berarti putih, suci, bersih dari noda. Namun dalam kesucian itu, tersimpan bara keberanian. Api yang kelak akan menyala di medan perang, menjadi panah yang membelah kegelapan. Rakyat Hastinapura bersorak dalam doa. "Hiduplah Arjuna, satria murni hati, pelindung Pandawa, cahaya bagi dunia." Dan sejak saat itu, nama Arjuna bukan hanya sekadar nama, tetapi takdir yang akan menggema, dari bumi hingga ke langit. Malam setelah kelahiran Arjuna, langit Hastinapura dipenuhi cahaya bintang. Namun bintang-bintang itu tidak bersinar biasa, melainkan berkelip bagai mata yang mengawasi bumi. Di kahyangan, para dewa berkumpul. Mereka menatap bayi yang baru lahir itu dari kejauhan, sambil berbisik satu sama lain. "Anak ini berbeda," ucap salah satu dewa dengan suara bergetar. "Ia lahir bukan hanya untuk keluarganya, melainkan untuk seluruh dunia." Sang Hyang Narada menundukkan kepala, membawa kabar dari langit ke bumi. Ia mendatangi para resi agung yang sedang bertapa di hutan. Dengan suara berat, ia berkata, "Ingatlah hari ini, sebab seorang anak telah lahir, yang kelak akan menjadi penentu jalan sejarah. Panahnya akan membelah kegelapan, dan keberaniannya akan menjadi cahaya bagi yang tertindas." Seorang resi tua membuka matanya dari tapa semedi. Wajahnya penuh wibawa, suaranya bergetar membawa nubuat. "Aku melihat masa depan yang penuh darah dan air mata, medan perang yang terbakar, ratapan manusia memenuhi langit. Namun di tengah gelap itu, aku melihat sosok pemuda berwajah teduh, mengangkat busur dengan tangan teguh. Dialah sang penentu, dialah Arjuna." Di istana, Kunti mendengarkan ramalan itu dengan hati bergetar. Ia menatap bayinya yang masih lelap dalam pelukan, dan berbisik lembut sambil meneteskan air mata, "Anakku, jika benar jalanmu adalah jalan berat, semoga Tuhan memberi kekuatan, agar engkau tetap teguh, tetap suci, meski dunia menuntutmu menjadi api." Dan malam itu, ramalan para dewa terpatri di hati manusia, bahwa Arjuna bukan sekadar anak, bukan sekadar satria, melainkan panah takdir, yang kelak akan mengubah arah dunia. Waktu terus berjalan, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Arjuna kecil tumbuh dalam kasih sayang Kunti, namun juga dalam bayang-bayang takdir yang berat. Sejak usia belia, tanda-tanda keistimewaannya sudah terlihat. Ia lebih tenang dari anak-anak lain, namun tatapannya dalam, penuh cahaya, ketika tangannya menyentuh busur mainan. Seolah ada harmoni antara dirinya dan senjata itu. Di halaman istana, Kunti sering mengajaknya berbicara sambil tersenyum lembut. "Anakku, Arjuna, ingatlah, busur bukan sekadar alat untuk berperang. Busur adalah penjaga kebenaran. Jika engkau mengangkatnya, angkatlah hanya untuk melindungi yang lemah." Arjuna kecil menatap wajah ibunya dengan polos. "Apakah aku akan menjadi satria besar, Ibu?" Kunti terdiam sejenak, air matanya hampir jatuh. Namun ia segera menyembunyikan kesedihan itu dengan senyuman. "Bukan besar yang kucari darimu, Nak.
tetapi hatimu yang tetap bersih, meski dunia penuh dengan kegelapan. Didikan Kunti dipadukan dengan ajaran para resi. Sejak dini, Arjuna dikenalkan pada tapa brata, pada kebijaksanaan, pada doa, pada disiplin diri. Para resi sering berkata dengan kagum, "Lihatlah anak ini, ia belajar dengan cepat." Seolah ilmu bukanlah hal asing baginya, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Malam hari, saat semua tertidur, Arjuna kecil sering duduk di halaman istana, menatap langit penuh bintang, berbisik lirih seakan bercakap dengan para dewa. "Jika benar aku lahir untuk takdir besar, maka tuntunlah aku, agar kakiku tak goyah, agar hatiku tetap suci." Dan langit seakan menjawab. Bintang-bintang berkelip lebih terang, seolah mengamini doa kecil seorang satria masa depan. Tahun-tahun berlalu, Arjuna tumbuh semakin dewasa. Wajahnya memancarkan keteduhan, suaranya lembut, namun sorot matanya tegas bagaikan mata elang. Di dalam istana, Kunti memandang putranya yang kini menjelma pemuda gagah. Hatinya bangga, namun juga bergetar dengan rasa cemas. Ia berkata lirih, "Arjuna, engkau bukan lagi anak kecil yang kukandung dengan doa. Engkau telah menjadi pemuda, yang langkahnya sudah tak bisa lagi kuarahkan semata." Arjuna menunduk hormat, menggenggam tangan ibunya dengan penuh kasih. "Ibu, apapun takdirku, aku akan menjalaninya dengan hati yang engkau ajarkan. Jika dunia menuntutku berperang, aku akan tetap mengingat kasihmu, agar tanganku tidak berubah menjadi tangan yang kejam." Di malam sunyi, para resi kembali berkumpul. Mereka melihat Arjuna berlatih busur di bawah cahaya bulan. Salah satu resi tua berbisik dengan suara berat, "Saatnya akan tiba. Ia akan dihadapkan pada medan perang yang maha dahsyat. Pertarungan bukan sekadar antara saudara dan musuh, tetapi pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Dan Arjuna akan menjadi pusat dari semua itu." Langit mendung, gemuruh petir menggelegar seolah mengingatkan bahwa masa depan tak bisa dihindari. Namun di antara guntur itu, seberkas cahaya bulan menyinari wajah Arjuna. Sang pemuda berdiri tegak, busur di tangan, tatapannya menembus jauh ke depan. Ia belum tahu seperti apa jalan yang menantinya, namun di hatinya, ia sudah siap. Maka, kelahiran Arjuna bukan sekadar awal kisah seorang satria. Ia adalah permulaan sebuah legenda. Legenda tentang kesetiaan, pengorbanan, dan takdir besar, yang akan mengubah wajah dunia pewayangan selamanya.